Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran di Masjidul Amal Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, para mahasiswi, termasuk anak-anak dari mulai anak balita sampai remaja. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dan ceria, serta penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita bangun dari sakit. Terus Bu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya berbicara, insya Allah kita akan membahas tentang akhlak terhadap sesama manusia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dikutip dari salah satu hadis nomor ke-15 dalam kitab Arba'in Nawawi. Sebelumnya saya mohon maaf, sudah beberapa bulan semenjak pandemi tidak bisa hadir, bukan hanya di sini, tapi beberapa majelis taklim di wilayah Kecamatan Cibiru sempat terjadi tidak mengadakan majelis taklim, tidak mengadakan pengajian. Karena saya seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama untuk wilayah Kecamatan Cibiru, yang tentunya seorang penyuluh agama bukan hanya memberikan pelajaran tentang agama kepada masyarakat, tapi harus mengikuti aturan-aturan pemerintah dan menyampaikan tentang proses protokol kesehatan di masa pandemi. Oleh karena itu, insya Allah pada saat ini ke depan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selamanya, Ibu Bapak. Kebahagiaan bagi kita setelah kita melewati bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara hikmahnya di bulan Muharram adalah Allah telah membebaskan dari ujian-ujian yang diberikan kepada para nabi. Ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi Allah selamatkan api menjadi dingin. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Atau Allah juga memberikan keselamatan yang ujian itu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan buah roti yang tergoda oleh istrinya. Oleh karena itu Nabi Adam diturunkan ke surga dan istighfar selama 80 tahun. Diterimanya istighfar Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa itu terjadi pada bulan Muharram. Begitu juga ujian-ujian yang diberikan kepada nabi-nabi lain, Allah menyelamatkan dari ujian itu terjadi pada Muharram. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang saya hormati, setelah lewat bulan Muharram, kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Allahumma dfa anna al-qura'a wal-bala'a wal-waba'a wal-fahsya'a wal-munkar was-suyufal mukhtalifah was-sada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina rasul wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah menerima doa-doa kita sebagai muslim untuk dijauhkan dari musibah, dan semoga Allah mengangkat COVID ini yang terjadi pada bulan Muharram
yang alhamdulillah pada saat ini Kota Bandung dari level 4 menjadi level 2. Mudah-mudahan yang tadinya tanda merah kemudian menjadi tanda hijau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar umat Islam bebas untuk melaksanakan ibadah tanpa masker, tanpa jarak. Agar umat Islam bisa bersilaturahmi yang tadinya beberapa bulan kita dilarang untuk berjabat tangan, kemudian nanti mudah-mudahan segera bisa menjabat tangan. Karena silaturahmi itu luar biasa Ibu Bapak. Hikmah silaturahmi itu bukan hanya berjabat tangan, kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyasutallahu fi rizqihi wa ayyusa'a fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, bahkan di hadis lain, barang siapa yang ingin dijauhkan dari balai, maka hendaklah silaturahmi. Kita sudah kangen bersilaturahmi Ibu, antar tetangga, antar sesama, antar majelis taklim yang mungkin saat ini di level 2 masih ada jarak, masih harus sedikit menjaga kesehatan. Oleh karena itu, ini merupakan angin segar Ibu Bapak bahwa MUI sudah membolehkan dalam sholat itu tidak ada adzan. Mudah-mudahan ini menjadi ketenangan, kebahagiaan, kehusuan untuk kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi Ibu Bapak jangan lupa terus berdoa. Di antaranya adalah doa tolak bala agar kita dijauhkan dari ujian, bukan hanya COVID, tapi ujian-ujian yang sekiranya menghalangi nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, para jamaah rahimahumullah, insya Allah di sini saya akan membahas tentang akhlak yang menjadikan nilai ibadah, bahwa nilai ibadah kita diantaranya ada yang disebut hablum minallah dan ada nilai ibadah yang dihasilkan dari hablum minannas. Ibu Bapak, jadi kita hidup di dunia ini tidak cukup hablum minallah, tapi kita juga diwajibkan hablum minannas. Kalau kita tidak bisa dua-duanya, baik kita mencari nilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara individu, atau kita tidak bisa mencapai nilai ibadah yang disebut hablum minannas, maka kita tidak termasuk orang yang beriman yang sempurna. Kita beriman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah qul huwallahu ahad. Bukan hanya percaya bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Tidak cukup dengan percaya di dalam hati, tapi kita harus mengucapkan bahwa kita iman kepada Allah dengan lisan kita. Alhamdulillah diucapkan tanda taat kepada Allah diantaranya adalah sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah individu. Oleh karena itu Ibu Bapak, kalau di dalam sholat kita harus fokus bahwa secara individu kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah yang Maha Esa. Maka di dalam bacaannya Allahu Akbar, bahkan sebelum Al-Fatihah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan sebagainya. Diucapkan dengan lisan, dipraktekkan ibadah kepada Allah dengan anggota dan mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang di dalamnya tentu ada sujud, ada ruku, itu perbuatan fisik kita bahwa kita mengimani Allah dalam rangka hablullah, bukan hanya percaya dengan hati kita, bukan hanya diucapkan dengan lisan kita, tapi kita kerjakan dengan anggota secara khusus, yaitu diantaranya ibadah sholat. Subhanallah Ibu Bapak, sholat itu adalah pihak agama.
Maka kalau sholatnya kuat, agamanya akan kuat. Bahkan ibadah sholat yang tadi masuk hadzul minallah, itu salah satu ibadah kita yang akan dipertanggungjawabkan yang paling pertama di alam kubur. Kalau di alam kubur, kan ada malaikat katanya yang bertanya kepada kita tentang sholat kita. Kalau sholatnya kita sudah bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan bagus. Maka kalau sholat itu harus khusyuk. Sebagaimana pengertian sholat khusyuk adalah sholat yang gerakan dan bacaannya sesuai dengan ajaran Islam. Maka ibu-ibu kami sholat kekening sapertos hayang macokan salat. Allahu Akbar teu acan tamat oge itidal, Allahu Akbar teu acan tamat bacaan buku, Allahu Akbar si khusyuk dinikmati, tartil bacaannya, tertib gerakannya. Insya Allah sholat kita akan menjadi nikmat. Bukan hanya merasa puas, bukan hanya merasa nikmat, tapi insya Allah kalau sholat kita khusyuk, kita akan menjadi sehat. Maka sholat itu adalah obat, karena di dalamnya terdapat doa. Jadi sholat itu bukan Allah ingin disembah, tapi sholat itu adalah harapan kita. Di dalamnya doa-doa, artinya doa adalah permohonan. Tapi itu kan urang mah nyebut upami seueur kahoyong sok seueur nyuhunkeun. Terusnya degaduh artos nyuhunkeun di Allah, kunaon atuh artos abdi teh sakali deui. Kunaon geuning batur mah beunghar urang mah miskin. Kadang-kadang suudon ka Gusti Allah. Bu. Padahal ibadah anu salusna ibadah sholat kurang seueur nyuhunkeun bari lamun di barang urang sok kalangke. Mau ada sakedap deui nonton film gitu ya Bu. Sakedap deui anu akhirna habis waktu sholat. Namun bila dingin, seluruh ibadah kita yang sifatnya pribadi, sholat, zakat, puasa, haji, yang menilai adalah Allah, dan urusan ibadah kita secara individu kepada Allah. Insya Allah perbuatan-perbuatan seperti itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ibadah yang dihasilkan antar sesama manusia, atau nilai ibadah yang dihasilkan dari hasil sosialisasi, bergaul dengan sesama manusia. Subhanallah. Dawuh Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Seluruh makhluk Allah dipanggil yang namanya manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Jadi di sini bersifat umum. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dipanggil dengan ya ayyuhan. Di mana kalimat ya ayyuhan adalah kalimat munada, hal nida dan munada. Kita dipanggil oleh Allah, seluruh manusia tanpa pandang bulu, dari manapun asal, tidak ada perbedaan bahasa, tidak ada perbedaan warna kulit, seluruh dipanggil oleh Allah lita'arufu, supaya saling mengenal. Arti mengenal di sini artinya kita harus berkenalan dengan sesama manusia. Kita harus baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu,
Allah menciptakan manusia berbeda-beda itu supaya kita saling memahami, supaya kita saling memaklumi, supaya kita saling menyayangi. Di ayat lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling tolong-menolong. Oleh karena itu Ibu Bapak, bahwa akhlak yang baik sesama manusia itu akan menjadikan hak minas. Bapak Ibu, saya ingin nanya, apakah Bapak Ibu ingin dinilai baik oleh Allah? Ayo kita Bu, ayo dinilai baik oleh Allah, ayo. Kalau kita ingin dinilai baik oleh Allah, maka kita harus selalu baik terhadap makhluk Allah. Setuju tidak Bu? Coba kalau kita baik, insya Allah semuanya akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan, ada salah satu hadis yang dibahas dalam suatu kitab yang namanya Arba'in Nawawi. Ini hadis ke-15 kalau nggak salah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, saya Ibu Bapak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ibu Bapak, yang namanya hadis itu adalah perkataan Rasul, perbuatan Rasulullah, penetapan Rasulullah yang harus kita ikuti. Siap tidak kita mengikuti hadis ini? Insya Allah. Kalimat yang pertama dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekarang Ibu Bapak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Hendaklah berbicara baik atau diam. Kenapa kita harus berbicara baik? Karena berbicara yang jelek-jelek itu tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang harus diikuti tidak pernah mengajarkan bahasa yang jelek, Ibu Bapak. Apalagi mengajarkan tentang cara menghina terhadap manusia, tidak. Maka kata Rasul, hendaklah berbicara yang baik, berbicara yang bermanfaat, berbicara yang menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, atau kalau tidak berbicara yang tidak bermanfaat, atau yang langgar, atau yang tidak berguna, lebih baik diam saja. Maka ada peribahasa apa Bu? Diam itu adalah mas. Jadi daripada berbicara yang tidak berguna, lebih baik diam saja. Jadi kita punya pahala diam kalau kita tidak bisa berbicara yang baik. Bapak Ibu suka ada berbicara atau pembicaraan kita yang jelek? Ini mungkin problem bagi kita semua, bagi orang tua. Bu, lihat pergaulan anak remaja. Jangankan bukan anak remaja, anak-anak dewasa.
punten di kalangan mahasiswa. Ya kalau mahasiswi saya kira tidak ya Pak, keluarkan kata-kata yang boleh. Kalau mahasiswa sudah banyak keluarkan kata-kata yang tidak baik, contoh memanggil dengan kata-kata yang buruk, mahasiswa saja sudah begitu, orang dewasa saja sudah begitu, apalagi anak-anak. Ini menjadi problem di kalangan kita Ibu Bapak. Bagaimana tentang bahasa pergaulan anak-anak zaman sekarang? Ya. Di satu pihak para ulama semakin banyak, para ilmuwan semakin banyak, guru-guru semakin banyak, tapi bahasa yang dilontarkan oleh anak-anak kita dalam pergaulan juga semakin jahat. Di antaranya adalah saling memanggil dengan kata-kata binatang, terutama bagi anak laki-laki, hati-hati. Oleh karena itu ibu-ibu harus pandai memilih pergaulan anak. Ya. Kita juga sebagai guru, kan ibu itu adalah madrasatul ula, Bu. Ibu itu adalah pendidik yang paling utama di dalam rumah. Kadang-kadang anak-anak kita tidak terperhatikan oleh kita. Tapi kalau ibu-ibu bapak melihat di lapangan, perhatikan anak-anak yang sebesar ini, kadang-kadang di luar pengetahuan kita mengeluarkan memanggil dengan kata-kata yang jelek, betul nggak Bu? Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berbicara yang baik. Maka ibu hati-hati nih kalau berbicara di dalam keluarga. Kepada orang lain saja harus bahasa yang baik, apalagi terhadap suami, apalagi terhadap anak. Ya, keluarkanlah bahasa yang menyenangkan orang lain. Keluarkanlah bahasa dengan kata-kata yang memuliakan orang lain. Kalau Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga, ya, memuliakan orang lain dengan bahasa itu lebih baik, lebih daripada menghormati dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dari sekarang ibu-ibu, bapak-bapak kita semua mudah-mudahan bisa memilih bahasa-bahasa yang dikeluarkan dari mulut kita. Kan ada peribahasa, bahasamu harimaumu, kata-katamu harimaumu. Kalau ibu-ibu berkata kasar di rumah terhadap suami, ini akan mengakibatkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, fa'inatul khairon awliyasi, diam saja. Oleh karena itu diam. Kalau kita ada sesuatu di dalam rumah tangga, kalau kita ada pertengkaran di dalam masyarakat, diam itu adalah pilihan yang tepat. Setuju tidak Bu? Subhanallah. Diam itu adalah tepat. Dan mengalah untuk menang itu bukan artinya kalah, tapi mengalah untuk menang dengan bahasa-bahasa yang tidak bermanfaat, itu adalah pilihan yang baik. Maka sekarang kalau mau berbicara dipikir dulu ya Ibu Bapak ya. Bahkan Rasulullah SAW, Ibu Bapak kalau mau bicara itu, yang pertama adalah bicaranya karena Allah. Diawali dengan Bismillah, bermutu, kata-katanya tidak banyak, tapi meyakinkan orang lain. Fokus. Ya Bu, itulah Rasulullah SAW. Ibu bapak pernah tidak mendengar bahwa Rasulullah itu menyakiti dengan lisannya? Tidak pernah. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita. Oleh karena itu insya Allah bahasa yang baik akan membuat kita bermanfaat dari lisannya. Oleh karena itu kalau disuruh ngaji kan kadang-kadang tidak bisa ya. Kalau disuruh ceramah kadang-kadang tidak bisa gitu ya. Tapi kalau di rumah subhanallah ibu-ibu luar biasa pandainya berceramah pada suami, berceramah pada anak, berceramah pada tetangga. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di sini ibunya soleh semua, solehah semua. Bapak-bapaknya soleh, insya. Kalau di situ mungkin ada jauh gitu ya, ada. Nah, itu yang pertama ya Bu ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir.
dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau iya. Satu. Yang kedua, coba anak-anak perhatikan, jangan ngobrol, ya. Ibu bapak juga perhatikan, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kalimat yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi di hadis ke-15, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Tahu artinya Ibu? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, kata Rasul, hendaklah hormati tetangga, muliakan tetangga. Ibu baru tetangga, sok kamu lihat tetangga. Ya Allah, Bu, ibu bapak kayak bahagia tuh, kayak menang hati. Kata Ibnu Abbas, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin hidup tenang, maka ciptakan kondisi yang harmonis, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Ya Bu, ya Bu. Yang kedua di dalam hadis itu, hendaklah memuliakan tetangga. Siapa tetangga kita? Tetangga kita adalah yang dekat dengan kita, rumahnya yang berdekatan dengan kita, itulah tetangga. Kalau melihat hadis itu bahwa memuliakan, menghormati tetangga itu hukumnya wajib. Kita kalau ada apa